Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, akan kembali Ibu, ulang tentang gerak, biar anak-anak lebih paham lagi, tapi mohon untuk disimak dengan baik. Ya, jika tidak kurang jelas silahkan bertanya. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, kita mulai yaitu gerak pada benda. Jadi kita akan membicarakan apa saja sih benda-benda yang bergerak, bagaimana sudut pandang kita ketika melihat suatu benda. Anak-anak di sini melihat benda, anak-anak sedang berjalan, nih, orang sedang berjalan atau anak-anak berjalan. Kemudian mobil juga sedang berjalan, bajai sedang berjalan, maka akan relatif bagaimana melihatnya. Bagaimana orang mengatakan kepada anak-anak tentang pergerakannya, bagaimana anak-anak juga melihat benda yang bergerak. Maka kita akan pelajari sekarang ini. Gerak, benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi kedudukannya berubah. Jadi ketika anak-anak dari duduk berdiri, dari tempat duduk ke belakang misalnya mengambil sesuatu, piring kayak atau gelas, itu sudah dinyatakan bergerak. Karena apa? Posisi semua anak-anak duduk, kemudian anak-anak berdiri, ini bergerak. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak harus tahu titik acuan dari mana. Anak-anak dari rumah berangkat ke sekolah. Berarti titik acuannya di rumah. Sampai ke sekolah juga dinamakan bergerak. Nah, ini contohnya ketika naik kereta api. Kereta api ini kalau dari stasiun, dia sudah ada di sini, ini berarti dia bergerak. Karena sudah dari stasiun, gitu. Berikutnya, arti gerak. Nah, ini tadi contohnya tadi ya. Gerak itu berpindah dari titik acuan. Nih, dalam fisika, suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Semut kecil ini, semut ini pertama dari sini titik A, dikatakan bergerak karena posisinya berubah terhadap titik acuan. Dari titik A ke titik B ini semut ini tadi bergerak dari A ke B. Itu ya, seperti anak-anak tadi dari rumah ke sekolah. Gerak itu bersifat relatif. Relatif itu berarti tergantung dari cara pandangnya. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan keadaan si pengamat terhadap benda itu. Tergantung kita, pengamatnya, mengamati benda tersebut. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Nih misalnya, nah, nih ada mobil kanan, banyak mobil-mobil nih. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Nih, ketika misalnya anak-anak ada di sini. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Jadi, titik acuannya siapa? Orang yang sedang ada di sini mengamati kalian, apa kalian yang ada di dalam mobil? Itu. Kalau di dalam mobil kan relatif bergerak. Ya. Oke. Nah, ini perhatikan ini. Orang yang sedang di dalam mobil, mobil yang sedang melaju bergerak, ketika anak-anak melihat pohon, ini menurut anak-anak kan pohon-pohonnya yang bergerak. Ya kan, pohonnya kok bergerak gitu. Pasti waktu kecil anak-anak berpikir seperti itu. Loh, pohonnya bergerak, pohonnya bergerak. Dulu Bu Septin juga seperti itu. Ternyata sekarang kita tahu yang bergerak adalah kita.
Tapi karena titik acuannya kita ada di dalam mobil yang sedang bergerak, maka kelihatannya pohon-pohonnya yang bergerak. Kita kan diam di dalam mobil. Tetapi ketika ada orang yang ada di luar melihat kita, maka yang bergerak adalah kita. Ya, jadi tadi kata kuncinya apa? Menyatakan bergerak itu sifatnya relatif dari titik acuannya. Dari mana kita menyatakannya? Nah, apakah pergerakan ini juga bisa dihitung? Bisa. Jaraknya bisa, ya. Nih, contohnya nih. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu jarak setiap satuan sekon. Kecepatan perpindahan setiap satuan sekon. Ya. Jarak dari rumah ke sekolah, panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Anak-anak tadi dari rumah ke sekolah ditempuh dalam waktu berapa menit? Nah, jaraknya. Punya waktu. Oh, jauhnya berapa, Nak? Berapa meter, Nak? Gitu ya. Perpindahan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap itu kelajuan bergerak. Tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kalau tetap kelajuan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu. Tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi dirata-ratakan menit ke satu berapa menit. Kalau macet ya kan menit ke satu sekian kilo, menit kedua sekian kilo gitu ya. Kelajuan besaran skalar, kecepatan besaran vektor karena mempunyai arah. Nah, ini rumusnya. Kecepatan atau kelajuan itu berapa jaraknya dibagi berapa waktu yang digunakan. Nah, misalnya anak-anak dari rumah ke sekolah, kecepatannya semakin cepat, jaraknya tetap sama. Tapi jika waktunya semakin cepat, berarti kelajuannya bagaimana? Juga lebih cepat. Ditempuh dalam waktu yang cepat. Ya, jadi ini, kalau mau mencari jarak, Bu, berapa jaraknya? Jarak ya berarti kelajuan kali waktu. Ya. S ini sama dengan V kali T. Oke, coba. Nah, kita perhatikan. Ketika kita sedang mengendarai mobil, speedometer menunjukkan angka tertentu yang disebut kelajuan di dalam speedometer nih, 40 km per jam. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu tadi. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Jadi kalau ditanya waktunya berapa waktunya? Waktunya berarti kelajuan dibagi dengan jarak. Ya. Berapa jaraknya kelajuan kali waktu? Nah, ini V ini kelajuan atau kecepatan ini V ya, biar ingat ya, V ini satuannya meter per sekon. S ini jarak satuannya meter. T ini waktu satuannya sekon. Ingat sekon. Jadi kalau jam maka harus dirubah ke dalam sekon atau detik. Kalau menit Bu, diketahuinya menit, harus dirubah juga dalam sekon atau detik. Oke. Nah, contoh. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Anak-anak biasakan ditulis apa yang diketahui. Diketahui V kelajuan tadi 10 meter per sekon. T waktu, jaraknya 2 jam. Tadi kan Ibu bilang jamnya dijadikan sekon satuannya, jadi 7.200 sekon. Ditanya berapakah jarak? Yang ditanya jarak itu S. Ya, simbolnya S. Jawab, selalu tuliskan rumus dasarnya sehingga anak-anak akan ingat. Jarak itu berarti kelajuan kali waktu.
S sama dengan kelajuannya 10 kali 7.200 sama dengan 72 meter. Ini betul kalau jawab 72 meter. Anak-anak misalnya 72 kilometer, ya betul. Tetapi biasanya dalam satuan SI. Ya, nih, jadi ingat-ingat difahami dulu di sini nih, contoh soalnya difahami. Nanti kalau kurang jelas tanya lagi sama ibu, ya. Jadi biar jelas, biar paham. Nah, ini sekarang soal dikerjakan. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 20 meter per sekon melintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu. Perjalanan ditempuh dalam waktu 20 menit. Berapakah jarak antara Pancoran Pasar Minggu? Ya, tulis apa tadi yang diketahui apa? Ditanya apa, jawabnya tulis rumusnya. Nah, yang kedua ini, seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Maka berapa kecepatan? Sekarang yang ditanya kecepatan. Tadi nomor 1 jarak. Ditulis jawab yang diketahui apa, ini kan udah ketahui tadi, ditanya jawab ya, dikumpulkan hari ini, ditulis diketahui ditanya jawab. Baik anak-anak, jika ada yang kurang jelas silahkan anak-anak bertanya. Ibu akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Selalu sehat, salam sukses buat anak-anak, dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu kembali.